Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hilang lagi. Yang hilang itu sepertinya suaranya Pak Habib ya? Duh, Pak Habibnya hilang. Keluar dari Zoom. Orangnya menghilang juga. Wah. Orangnya menghilang. Sebentar ya Bapak Ibu, sabar. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP, Bapak Norman selaku penanggung jawab LPD. Yang kami hormati Ibu Fatimah Suryani selaku supervisor dari Unisda. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar, admin, operator yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat di dalam ruang Zoom ini untuk supervisi kalau tidak salah. Kelima. Atau yang pertama kelima. Atau yang pertama di kegiatan OJT 2. Oke. Kami minta nanti Ibu Khotimah selaku supervisor kita untuk memberikan evaluasi sekaligus memberikan masukan-masukan atas permasalahan atau solusi-solusi yang kita butuhkan atau yang kita hadapi permasalahannya bersama-sama. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Khotim untuk melaksanakan supervisi kepada kami. Kepada Bu Khotim dipersilahkan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala pada yang terhormat Bapak Dekan FKIP Islam, yang kami hormati Bapak Habib sebagai pelaksana IPD, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar dan admin. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan refleksi yang kelima. Semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini akan berlanjut terus dan apa yang kita laksanakan mendapatkan berkah dan manfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah refleksi yang pertama di uji kedua. Jadi nanti masih satu lagi. Alhamdulillah, saya lihat lancar semua kegiatannya. Dan saya lihat memang saya buka share screen dulu. Bisa ya? Oke Bu, sebentar. Yanti, monggo dijadikan co-host. Oke. Sebagaimana yang sudah panjenengan semua lakukan, kita merefleksi dulu, melihat dulu dari awal. Kita masuki pada UJT 2 ini, tujuan pembelajaran pada UJT 2 ini adalah satu, peserta diklat mampu melaksanakan kegiatan pengembangan sekolah sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Tujuan yang kedua, peserta mampu melaksanakan MONEF kegiatan pengembangan sekolah. Tujuan yang ketiga, peserta diklat mampu menganalisis hasil MONEF kegiatan pengembangan sekolah. Tujuan yang keempat, peserta diklat mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah. Yang kelima,
peserta mampu membuat video unjuk kerja pelaksanaan pengembangan sekolah. Adapun poin-poin ini dilaksanakan dengan beberapa model tugas dan percobaan dengan beberapa tugas. Ada tugas 12, ada tugas 13, 14, dan 15. Yang 12 kemarin sudah dikerjakan melaksanakan 9 harian pelaksanaan RBS. Tugas yang ke-13 menganalisis hasil monitoring kegiatan RBS. Kegiatan yang tugas yang 14 menyusun refleksi hasil pelaksanaan. 15 membuat video. Kemudian dirinci pada beberapa hari. Hari yang pertama pembimbingan pengajar, kegiatannya melaksanakan persiapan pelaksanaan RBS, menyusun RBS, arahan tentang dokumentasi yang perlu disiapkan dalam pelaporan. Nanti video dan laporan RBS. Kemudian hari kedua, hari Kamis kemarin, pembimbingan dari pengajar, review kemajuan pembelajaran peserta hari sebelumnya. Petunjuk mengerjakan tugas 14. Keempat, bimbingan dari pengajar juga, review kemajuan pembelajaran peserta deskripsi pelaksanaan RBS, diskusi pelaksanaan MONEP, pada kegiatan RBS, faktor pendukung dan penghambat yang ditemui saat pelaksanaan RBS MONEP sekolah. Kemudian yang keempat tadi, review diskusi hasil analisa yang dilaksanakan melalui video conference. Nah, dari beberapa tujuan ini, kami sangat mengharap Bapak Ibu pengajar untuk sering melihat, ya. Karena memang tujuan kegiatan pada UJT 2 ini adalah seperti ini. Beberapa peserta kayaknya ngenyang-ngenyang ya. Iya, Bu. Di tugas-tugas ini, tugas 12, 13, ngenyang-ngenyang. Ketika di tugas 12, 13, waduh pusing saya Bu. Ada yang pengen gulung-gulung ya Bu ya? Iya, Bu. Ada yang pokoknya saya mau laporan tapi nggak usah video, macam-macam gitu kan. Jadi kita kan sudah diamanati ini semua kan. Diamanati oleh kementerian sana, PMATK, dan ini tujuannya dan harus kita laksanakan semuanya. Kadang-kadang kita juga kasihan gitu kan. Ibu-ibu itu sampai merengek-rengek, sampai merayu-rayu dan lain sebagainya. Itu dengan kemampuan yang beragam. Dan kalau yang sudah pinter sih, gampang lah. Tapi kalau yang masih pengetahuannya masih rendah itu kan memang itu cara Jawa soro. Gitu kan. Tapi itu risiko dan memang itu harus dilakukan karena kegiatan ini adalah untuk membimbing dan mencerdaskan bangsa dan menjadikan kepala sekolah itu menjadi kepala sekolah yang beneran gitu kan, yang profesional. Itu. Jadi bagaimanapun ini adalah para kepala sekolah itu dimasukkan condro dimpoe, digembleng, sampai momo gitu kan. Nanti pada akhirnya dia akan mendapatkan ilmu yang benar itu jadi kepala sekolah apa. Gitu. Oleh karena itu kami ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran harus kita pegang terus para pengajar sehingga nanti tujuan ini akan tersampaikan. Kemudian saya ingin mengetahui perkembangan peserta didik dalam memahami mata diklat.
untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini, maka antara admin dan pengajar harus selalu sinergis, seia sekata. Jadi selalu, ya nanti kalau adminnya nggak ngambek ya pengajarnya, jadi nggak bisa jalan. Makanya harus sinergis semuanya dalam mendukung kegiatan ini. Oleh karena itu di sini pada refleksi hari ini kami mohon masing-masing pengajar mungkin menyampaikan tentang kemajuan dan pemahaman peserta di OJT 3 ini. Jadi setelah pretest, post-test kemarin, terus ini selama 4 hari ini kemajuannya seberapa? Dia memahami antara permasalahan-permasalahan tema-tema yang sudah mau diwujudkan dalam video dan RPS ini ya apa, kan kayaknya saya ganti tema aja Bu, padahal harus karek demi kata ganti tema dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kemajuan pelaksanaan RPS pada peserta didik panjenengan semua dan pendukung dan penghambatnya. Mungkin ini kami mohon kepada ibu-ibu, monggo menyampaikan mungkin refleksi ya, menyampaikan. Siapa duluan? Pada pengajar, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Tentang kemajuan maupun hambatan maupun apapun yang mau disampaikan di kelasnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eli nggih, perwakilan dari kelas C, Ibu. Untuk kemajuan kegiatannya ini rata-rata masih dalam proses perencanaan, Ibu. Dan yang banyak masih dalam tahap perencanaan. Di mana penghambatnya ini bermacam-macam, Ibu. Ada juga di perencanaan ini penghambatnya ketika sosialisasi ke wali murid itu mereka banyak yang tidak datang dikarenakan alasan COVID dan banyak pekerjaan. Kemudian peserta juga kesulitan dalam membagi waktu untuk pengerjaan tugasnya karena ini double-double, Ibu. Dan penghambatnya itu dalam kegiatan pelatihan, mereka ada pengadaan pelatihan atau workshop. Tempat mereka itu di daerah terpelosok, Ibu. Jadi penghambatnya mungkin dari sinyal yang lemah. Jadi mereka tethering dengan HP sendiri-sendiri, tidak ada fasilitas WiFi. Binar. Berapa juga yang sudah masuk ke pelaksanaan begitu. Kalau untuk banyak gitu, jadi memang disupport oleh seluruh guru dan tendik yang ada di sekolah masing-masing ibu itu, dan penghambatnya mungkin terkait dengan ada beberapa yang kayak misalkan kemarin ada yang pengen ganti judul gitu, padahal dari awal sudah saya instruksikan, maksud saya informasikan bahwa dalam penyusunan RPS solusi terbaik itu dipilih yang sekiranya mudah untuk diterapkan dalam waktu 11 hari seperti itu. Mungkin tapi tadi kita pembimbingan lagi lewat Zoom, ternyata memang sudah menemukan solusi, jadi tetap dilaksanakan sesuai dengan RPS seperti itu. Ya, selebihnya tadi juga sudah ada yang melakukan analisis MONEF, itu di-sharekan gitu ya, dibagikan gitu, sudah ada yang sudah melakukan penilaian karena memang sudah berjalan pelaksanaannya. Tapi memang sebagian besar untuk analisis MONEF memang masih belum karena masih pada tahap
perencanaan seperti itu. Yang pelaksanaan paling hanya 20% saja. Begitu kalau dari kelas A. Terima kasih. Ada tambahan dari Bu Novita? Kalau dari kelas saya, Ibu, kelas B itu mungkin lebih banyaknya kemarin masih ada beberapa yang bingung menulis jurnalnya karena ya itu tadi, karena di awal kemarin ketika beliau ini merencanakan langkah-langkah pelaksanaan programnya hanya ditulis satu saja, akhirnya beliaunya bingung untuk jurnalnya itu seperti apa, apakah hanya ditulis satu seperti itu, padahal sebelumnya sudah saya minta untuk revisi, tapi ternyata beliau tidak merevisi itu. Kemudian untuk dari beberapa hari chatting kemarin, ada beberapa juga yang itu tadi Bu, karena chatting ya, kadang sinyal keluar masuk, akhirnya info yang didapat juga tidak jelas. Jadi beliau ini masih bingung. Akhirnya tadi selama tatap muka ini tadi lebih banyak konsultasi apa yang belum beliau pahami seperti itu. Karena lewat chatting kadang penangkapnya berbeda, kadang keluar masuk dan akhirnya ketinggalan informasi seperti itu. Untuk selebihnya saya rasa Iya, untuk ketika kegiatan itu kan ada guru yang di sekolahnya ada PKG ya, ya Bu Eli ya, ada kegiatan PKG di sekolahnya gitu ya, sehingga tidak bisa mengikuti. Seperti leres. Terus solusinya gimana? Ya mereka itu harus bisa membagi waktu, Ibu. Mereka sadar akan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi mengusahakan agar bisa terlaksana dua-duanya seperti itu. Iya, iya. Karena ini sudah dijadwal dari sana ya. Kalau nggak dibagi seperti itu nanti dia akan ketinggalan dan akan tidak lulus. Bu. Saya kira juga ya Dignas juga mengerti kalau kepala sekolah sedang melaksanakan diklat. Iya, Bu. Ya. Kemudian saya lihat mungkin karena banyak yang bingung itu karena memang kan mulai awal sudah chatting kan. Sudah chatting. Dan itu kayaknya pemahamannya mereka kurang bisa memahami karena lewat chatting kan terbatas gitu. Kalau ngomong bisa langsung enak gitu kan. Kalau chatting kan terbatas gitu. Jadi macam-macam, sing bingung, yang pingin ganti judul dan lain sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah ya dari Bu Dina tadi katanya sudah dapat solusi karena sudah langsung bisa ngomong, langsung video conference tadi ya. Iya Bu ya? Iya Bu. Jadi langsung. Oke, tadi langsung konferen itu. Ya. Jadi langsung tanyanya langsung enak gitu kan. Kalau memang chat itu memang kadang-kadang kan karena memang pengetahuan mereka itu beragam gitu, jadi pemahamannya juga beragam juga. Saya lihat juga sampai Bu Binar mengkopas-kopas itu keterangannya, kan ibu-ibu nggak mau nyekrol ke atas ya, nggak mau nyekrol ke atas. Iya. Dikopas. Setiap berapa menit saya tulis lagi informasinya supaya bisa di recall lagi. Iya, ya kadang-kadang memang ibu-ibu itu kan ada yang masih muda, ada yang sudah tua, dan kayaknya ya memang pengetahuan tentang IT juga tidak sama gitu kan. Jadi penjenengan semua harus memahami dan sabar. Admin juga seperti itu karena memang kayak nuntun. Jadi untuk kesuksesan acara ini perlu adanya kesabaran. Jadi saya lihat juga bolak-balik takut ini. Bolak-balik saya takut ini. Yang satu sudah dijawab, yang satu tanya lagi, yang satu sudah dijawab, satu tanya lagi seperti itu. Karena memang cat. Terus atasnya catnya sudah panjang sekali. Karena kan baru masuk itu kadang iku mau wis ana sing jawab ngono ta urung. Jadi perlu selalu panjenengan
sabar untuk mendampingi para ibu-ibu demi kesuksesan acara ini. Kalau mereka jadi kepala sekolah yang profesional dan sesuai dengan profesinya yang betul, maka panjenengan semua dapat pahala. Jadi memang secara luring aja seperti itu ya, nonton buka laptop ya opo, diketik opo lah, ini tambah daring lagi, apalagi daring. Oke, Pak. Pak Habib yang kemarin kan juga seperti itu ya. Ketika luring itu, Pak. Luring itu aja nuntun satu persatu. Iya. Bawa laptop itu programnya masih kosongan. Aduh. Iya. Apalagi sekarang daring, bangun buka di dewi. Daring, harus ekstra sabar. Dari admin operator mungkin ada kendala hambatan, monggo. Tidak ada, Bu. Jadi alhamdulillah setelah sekian lama mereka itu aktif di LMS, itu kira-kira mereka itu literasi digitalnya itu sudah mulai bagus ya? Baik, Bu. Iya, sudah mulai bagus, Bu. Jadi di grup chat itu yang awal-awalnya dulu itu sampai nelpon malam-malam dan lain-lain itu sekarang sudah tidak ada. Ya, cuman sudah nggak ada yang nangis guling-guling, Pak. Nggak ada sekarang, Pak. cuman pas pas di chat itu memang mereka ada yang bertanya begini, Bu. Pak, kok nggak lewat Zoom terus saja, Pak? Nanti kan enak kita bertatap muka langsung. Cuman saya menjawabnya seperti ini, Bu. Ya, memang dari sistem dari pusatnya memang harus lewat chat di LMS, Bu. Tidak bisa lewat lewat Zoom atau yang lain, karena dengan begitu nanti literasi digital ibu-ibu kepala sekolah juga nanti akan terasa seperti itu. Saya bilang begitu, Bu, karena mereka itu sebenarnya terbatasi restrik juga. Iya, nge-Zoom terus. Lah kan memang gitu. Lah iya. Lah kan memang dari sistem sana memang jadwalnya kalau hari ini juga LMS seperti itu. Terus kemudian saya ngomong gini, lah ini andai kata kita itu diberi pilihan, Bu, ya. Nggak lewat Zoom lagi, tapi mungkin jenengan semua milih bertemu langsung seperti itu. Saya bilang gitu, iya Pak, ketemu langsung aja Pak. Gitu. Pak, tapi aturannya nggak boleh. Itu aja, Bu, dari admin ya yang kami rasakan. Ya saya kira ibu-ibu literasi digitalnya sudah semakin baik, Bu, seperti itu. Sudah, iya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin admin yang lain, Pak Ulul mungkin, silahkan. Pak Ulul, Bu Yanti, Bu Siska. Gimana refleksinya, admin? Oke, Bu. Ditelepon malam-malam, turut-turut ada yang didatangi ke rumah mungkin, Bu. Mungkin dari itu, Bu, ya. Halo, dengar suara saya, Bu? Halo. Pak Ulul, monggo. Oh iya, ya. Oh ya. Untuk kelas B, kendalanya mungkin dari peserta itu pengen segera file tugasnya itu, kan ada yang direstrik, Bu, ya. Itu pengennya yang segera diterima atau bisa di-download gitu loh, Bu. Kan untuk tugas 14 dan 15 misalkan, itu kan dari admin sendiri itu kan direstrik, baru bisa diakses pada tanggal 8 Desember. Lah, seperti itu. Terus pengennya guru-guru itu pengen langsung tahu biar enggak istilahnya gitu, sekalian lah Pak, biar tahu semua Pak tugasnya gitu. Biar yang juga seperti itu, Bu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kendala IT-nya sih sama, Bu. Ada yang misalkan saya ini sudah tua, Pak. Tiket saja dengan
lama, nulis angka saja lama seperti itu, Bu, untuk jadi peserta seperti itu. Mungkin tambahnya itu, Bu. Mungkin dari kelas C, mungkin dari Bu Siska. Sudah tua, Pak. Supaya cari mantu. Nggih. Turun itu kayak mantu. Atau adminnya. Pak Agus ini, Bu, yang masih available ini. Oh gitu ya? Iya. Monggo Bu Yanti, Bu Siska, Bu Yanti. Oh ya, saya ada tambahan sedikit. Ingin bertanya juga, ini kan kemarin itu kelas A itu pas di akhir IST itu kan ada ujian itu Pak ya ceritanya kan ya. Nah, cuman ada 2 peserta itu yang mengalami kendala. Nah, sampai akhir-akhir ini juga masih ditanyakan, Pak, saya itu harus ngulang lagi atau bagaimana, Pak? Pak, tolong Pak, saya ini diperjuangkan seperti itu. Nah, saya juga bingung cara memperjuangkannya gimana. Lah ini akhirnya saya balik lagi. Itu kemarin Pak Agus, ada arahan dari admin pusat Mbak Hera itu ya. Nanti diikutkan atau didaftarkan ini ujian ulang. Oh iya. Kemarin ketika Bu Yanti menghubungi admin pusat, nampaknya masih belum ada respon untuk mendaftarkan. Oke, Pak. Berarti ada ujian ulang. Ada, Bu. Ada. Itu hanya khusus untuk yang trouble tertentu. Cuman mekanismenya seperti apa kita belum dapat respon dari admin pusat. Katanya cuma nanti akan dijadwalkan atau diusulkan ikut ujian ulang. Ya, mungkin yang sering berkomunikasi sama admin pusat Bu Yanti, monggo. Oke. Kemarin itu sudah saya tanyakan mengenai masalah yang ada di LPD Unisla ini, karena kan memang itu kendala yang tiba-tiba. Jadi saya bilang ke admin pusat kalau ada kendala seperti itu, dan memang pesertanya sudah mencoba untuk membuka laptop lagi, Bu. Tapi kalau misalnya dibuka, memang di aturannya itu otomatis tertutup, jadi otomatis selesai. Nah, solusi dari admin pusat itu bisa dilihat dulu nilainya. Jadi kalau nilainya memang sudah bagus, tidak perlu diikutkan tes ulang. Tapi kalau misalnya memang nilainya kurang, mungkin bisa diajukan untuk post tes ulang. Nah, post tes ulangnya ini saya juga sudah tanya, tapi belum direspon mengenai hal itu, ngoten Bu. Terus yang kalian bisa melihat nilainya ini? Yang bisa melihat siapa itu? Itu kalau sudah dinilai oleh pengajar, Bu. Tapi memang nilainya tuh per poin. Misalnya kan ada 6 soal, itu poin pertama nilainya berapa, kedua berapa. Nah, peserta yang bermasalah ini hanya mengerjakan 2 soal dari total 6 soal, ngoten, Bu. 2 soal berapa? Gimana para pengajar? Ya. Mana Bu? Kan nilai dari tes kemarin. Kalau dari kelas B, dari postesnya ada peningkatan, Bu. Cuma ada beberapa yang memang ini kepala sekolahnya memang ya seadanya, padahal memang sebenarnya sebelumnya sudah diingatkan bahwa cara mengisi untuk yang pretest kemarin, ada pengalaman pretest kemarin bisa diisi semuanya tidak, tapi beliau ini hanya mengucapkan asal ya, hanya dijawab sebisanya. Jadi ada satu orang kalau nggak salah itu masih yang poinnya masih sedikit, tapi selebihnya untuk yang lain insya Allah bagus, sudah 60, 70, 80 gitu. Tapi untuk melihat keseluruhan total saya masih belum bisa, Bu, antara IST, UJT, kemudian itu nampaknya akun Kormin Bu Yanti yang bisa melihat nilai semua itu. Oh gitu ya. Kemarin coba saya lihat itu belum itu Pak. Jadi itu kan nilainya terbagi menjadi nilai sikap, keterampilan sama pengetahuan. Nah itu kan untuk post test dan pretest itu kan masuk pengetahuan. Nah itu waktu saya lihat itu tidak, maksudnya tetap per poin gitu Pak jawaban nilainya itu seperti yang ada di SIM-nya operator seperti itu. Jadi nggak bisa
totalnya berapa? Kalau kemarin saya lihat itu ada cuma sebelah kanan sendiri itu total nilai total kursus itu, tapi nilainya bukan 80 70 seperti itu, tapi kok saya lihat 25 Iya. 27 Di seperti gradebook itu. ya. Ya, di gradebook kalau nggak salah itu pengajar bisa akses, cuman itu nilai tugas kayaknya. Penilaian tugas nilai sama keterampilan. Kalau untuk yang permasalahan di kelas A terkait dengan proses kemarin, Bu, kan itu kebetulan ada 2 orang, Bu Miati dan Bu Ani. Nah, cuman yang Bu Miati itu cuman kurang 1, bukan kurang sih, dia sudah mengerjakan 6-6-nya, hanya saja jawaban terakhir itu dia belum selesai ngerjakan, tapi udah ke submit begitu. Nah, kalau itu sudah saya nilai. Cuman kalau yang punya Bu Ani ini, saya memang belum nilai khusus untuk Bu Ani ini karena memang di 2 soal pertama sudah dikerjakan, tapi soalnya yang lain kan belum dikerjakan karena kendala teknis itu. Jadi saya masih menunggu kebijakannya terkait proses ulangnya. Berarti yang Bu Miati tadi sudah terjawab, Bu, sudah terjawab semua meskipun ya nilainya ya sesuai dengan poin itu saja gitu. Cuman kalau yang Bu Ani ini yang belum terjawab ada 3 soal. 4 soal terjawab, hanya 2 soal yang sudah terjawab seperti itu. Ya itu Mbak Yanti. Coba nanti ditanyakan lagi karena memang teknis, kasihan kalau mungkin kalau ada ujian ulang itu mungkin diikutkan. Kalau yang Bu Miati kan sudah mengerjakan. Jadi kalau nggak dibuat, kadang-kadang memang ada yang aku nggak ngerjakan, tidak lagi kalau seperti itu ya. Tidak, Bu. Nangis-nangis, katanya Pak Habib, nangis-nangis. Gulung-gulung itu, Bu. Iya, nangis-nangis. Kita lagi, Bu, kita cari ininya, formulasi nilai akhirnya. Kalau memang masih belum ini ya kita ajukan aja. Iya, Pak. Dilihat Mbak Yanti. Iya. Kemarin juga sudah saya sesuaikan dengan yang perubahan untuk nilai itu sudah saya ubah juga, tapi belum tahu karena nilainya kan belum full terisi, jadi belum tahu berapa nilai akhirnya. Oke. Kenapa, Habib? Ada lagi? Iya, Bu. Cukup mungkin dari Bu Khotim, sampun? Oke, sudah dari saya mungkin untuk refleksi hari ini. Alhamdulillah, ternyata semuanya berjalan lancar dan semoga yang ada kendala teknis tadi, yang pretestnya belum bisa dilihat nih. Postes nanti bisa ada yang ulang lagi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tim atas supervisi yang dilakukan. Saya kira cukup. Mungkin kendala-kendala yang masalah teknis tadi kita akan selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, insya Allah. Karena memang dikejar deadline, Bu. 15 selesai, 16 laporan, 17 ke Malang untuk lokakarya. Itu sehingga kendala-kendala gitu seperti ini harus segera selesaikan. 16 ya, lokakarya itu 16. 17 Bu. Ya, 17. Ini kan 15 kita baru selesai, 16 kan kerjakan laporan, 17 berangkat ke Malang. Oke. Oke, saya rasa cukup. Mungkin dari teman-teman sudah tidak ada lagi yang disampaikan, nggih? Cukup, nggih? Nggih. Kita tutup refleksi kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Bu Khotim. Terima kasih juga kepada teman-teman pengajar, admin, operator. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.